Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini Kau masih memberikan kesehatan, kesempatan yang baik Tuhan, untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkan firman ini benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan, yang dapat mengubah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tinggalkan segala perkara duniawi Tuhan. Kami akan fokus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika masih ada pikiran-pikiran yang di luar daripada firman Tuhan ini Tuhan, kami satu hati, kami mengatakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hanya Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, teristimewa di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, ayo kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan ini pedang bermata dua, ya, baik untuk kita yang mendengarkan maupun yang membawakan ya. Saat ini kan masih bulan Agustus ya, ya. Saya ingin memberikan tema kemerdekaan orang percaya ya. Oke, kita baca di Galatia 5 ayat 1 dan 13 ya. Yuk kita baca bersama-sama. Ya. Kalau baca di depan bisa ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Kita baru merayakan kemerdekaan umur 77 tahun ya saudara, di mana dulu bangsa Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang ya. Itu penjajahan secara fisik. Tetapi masih banyak juga anak-anak Tuhan yang masih dijajah oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Masih belum merdeka. Sedangkan Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Nah, berdirilah teguh. Ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, tapi banyak juga yang anak-anak Tuhan masih terbelenggu, saudara, belum merdeka sesungguhnya. Ya. Malam hari ini, ayo kita bahas satu-satu ya. Mengapa kok anak-anak Tuhan itu masih banyak yang terbelenggu ya, belum merdeka? Ya. Mungkin di tempat ini semua sudah merdeka ya, mungkin di tempat lain ya. Oke. Di Alkitab dikatakan kalau kita sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Setuju saudara ya? Jadi hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Tidak ada apapun, siapapun yang bisa memerdekakan kita. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Namun kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, kita tidak boleh menggunakan hidup ini sembarangan, saudara. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu yang sakarepe kita sendiri. Merdeka menurut keinginan kita akan hal-hal yang dosa. Seringkali kita dengar ya, banyak anak-anak Tuhan yang dia sudah di dalam Tuhan tahun-tahunan, sudah melayani,
tetapi masih hidup dalam dosa. Ya, pernah dengar ya, saudara? Bahkan hamba-hambanya pun banyak yang seperti itu. Ya. Jadi malam hari ini saya ingin memberikan beberapa poin, saudara ya. Bagaimana kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Ya. Ya. Yang pertama, kita harus merdeka dari dosa, saudara ya. Ya. Dosa itu tidak usah disimpan, saudara. Dosa itu harus kita buang, harus kita jauhkan, ya. Karena kalau dosa itu kita pelihara, ya maaf ya, kita percuma ibadah, kita percuma dalam Tuhan. Karena apa? Keselamatan bukan milik kita. Karena dosa itu adalah melawan Allah. Kalau kita melawan Allah, tidak mungkin kita memperoleh keselamatan. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seringkali kita sudah mengetahui, mengerti akan kebenaran, tetapi kita tidak bisa melakukan. Ya, kita manusia ini kan penuh dengan kelemahan ya. Jadi kita mengerti firman Tuhan nyuruh seperti ini, tapi kita sangat sulit untuk melakukannya. Makanya saya seringkali berkata, firman Tuhan ini tidak perlu dihafalkan. Firman Tuhan ini dilakukan. Jadi saya lebih baik Anda percaya, ingat misalkan 10 ayat, tapi 10 ayat ini saudara lakukan, daripada Anda hafal 100 ayat tapi tidak dilakukan. Ya, saya seringkali sharing seperti itu, saudara. Ya. Merdeka itu artinya kita bisa bebas ingin melakukan apa saja, saudara ya. Merdeka ya. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Yang dimaksudkan dengan penjajahan ini bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya, perhatikan ya. Penjajahan itu bisa dari luar, misalkan kita diteror, ya, kita diolok orang terus, dianiaya, ya, dikasih sesuatu yang jelek ya, itu dari luar. Tapi seringkali perhambaan itu juga datang dari dalam. Mungkin kita masih menyimpan dosa, kita masih melanggar firman Tuhan, mungkin kita masih menyembunyikan sesuatu yang kurang baik dalam hati kita. Itulah perhambaan dari dalam kita, saudara. Tapi sesungguhnya kemerdekaan yang sejati, ya, itu memiliki arti yang lebih dalam, saudara ya. Jadi gini, kemerdekaan sejati itu gini. Merdeka sejati, kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, juga kita bebas untuk tidak melakukan apa yang tidak kita inginkan. Itu merdeka. Contoh, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, itu kita boleh. Tapi kalau kita juga ada sesuatu yang jelek atau yang tidak sesuai firman, kita juga berhak, kita juga merdeka mengatakan tidak akan dosa. Jadi seringkali kemerdekaan itu digunakan ke hal yang negatif. Padahal arti sesungguhnya kemerdekaan itu, kita juga bebas untuk melakukan yang tidak sesuai firman Tuhan. Siapa yang mau maksa saya, maksa saudara untuk melakukan hal dosa? Keputusan tetap di hati kita. Ya, jadi kemerdekaan itu harus kita miliki dalam konteks yang firman Tuhan ya. Yang dimaksud merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa sembarangan hidup ini ya, sepenting aku percaya Tuhan ya, sepenting aku percaya Yesus, keselamatan milik saya, aku bebas ya, aku hidup sembarangan, tetap mabuk ya, tetap berbuat judi ya, yang laki-laki tetap berbuat
selingkuh, ya bebas. Penting kamu percaya Yesus kok. Aku bisa ke gereja puluhan tahun, aku bisa melayani Tuhan kok. Ada banyak sekolah-sekolah di luar kota-kota besar itu yang diajari kita berfasih untuk berkata-kata. Banyak caranya, sikapnya, ya, bagaimana caranya untuk bisa menggait orang, bagaimana bahasanya, ada itu, ada. Tapi arti sesungguhnya pelayanan itu tidak demikian, saudara. Pelayanan itu adalah kita takut akan dosa, kita menjauhi dosa, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Kalau pelayanan kita hanya keor-keor, kelihatannya wah, tetapi kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi teladan, ya alangkah kecewanya, ya alangkah rugi. Karena apa? Keselamatan bukan kita. Ya, pernah dengar kisahnya itu ya, Teddy Hung ya, mafia besar di Hong Kong. Pernah ada yang baca artikelnya? Dia mafia besar yang sangat ditakuti di Hong Kong. Ya. Ini ada kisah ya. Dia itu mafia besar ya. Dia punya 4 istri, 67 selir ya, kayak pacar gitu ya. Dia punya 368 usaha kotor, diskotik, ya, karaoke, prostitusi, perjudian, narkoba. Dia sangat kaya. Karena hidupnya penuh dengan dosa, akhirnya dia ditangkap polisi, masuk penjara. Tapi di penjara itu dia tidak masalah. Dia buahnya harta, penjaranya tuh dibangun, kamarnya bagus sekali. Ya. Dia tetap bisa mengerjakan kerjaannya itu. Terus narkoba itu terus dijalankan semakin besar. Ya. Singkat cerita, setiap hari apa ada kebaktian ya. Seperti tadi misal ngomong ya, layanan lapas. Dia diajak, ayo ikut apa itu kebaktian. Udah, saya tidak mau. Saya tidak butuh Tuhan kok. Saya tidak butuh Yesus. Saya pos kondisi tidak masalah. Uang saya banyak. Semua bisa saya atur. Terus dia tidak mau. Terus ada satu ibu-ibu tua pendoa. Setiap hari apa juga datang dia doakan napi-napi yang Kristen. Dia tidak mau didoakan. Wes, tidak usah didoakan. Kok kamu ambil aku loh, hidupnya enak aku. Dia mengukur dari uang ya. Ya, singkat cerita, suatu malam pendoa tua ini tanya ke Teddy Hung ini, Pak, ini bahasa Indonesianya ya. Andai kata Bapak nanti malam ya, kira-kira yang menjadi kenangan banyak orang itu apa, Pak? Ya, terhadap Bapak ini apa? Penilaian orang itu atas Bapak itu apa? Terus jadi selesai sudah. Singkat cerita, Teddy Hung itu eling terus ya. Dia tuh sampai tidak bisa tidur. Suatu ketika dia tuh kan dikasih Alkitab sama pendoa itu. Saking tidak bisa tidurnya sampai bulan-bulanan, dia tuh sampai nggak sehat. Terus suatu ketika dia dia tahu dikasih Alkitab sama pendoa itu, terus dia buka Alkitab, tapi yang baca sembarangan, tapi dia berdoa, Tuhan, jika memang Kau ada malam hari ini, saya minta tolong, aku ingin tidur nyenyak. Karena dia tidak pernah tidur nyenyak. Nah, terus malam itu Tuhan kabulkan, dia tidur nyenyak pulas. Nah, setelah itu dia bertobat, ya. Dia benar-benar bertobat. Dia tinggalkan istrinya 3, tinggal 1 yang paling istri pertama. Dia tinggalkan semua bisnis yang kotor itu. Dia akhirnya membuka toko obat. Ya. Ini kisah yang luar biasa karena Teddy Hung ini sangat terkenal. Ya, tidak ada yang pernah tahu kisahnya ya. Jadi ini sangat terkenal Teddy Hung ini. Dia mafia besar di Hong Kong. Paling ditakuti. Bunuh orang itu sering dia gitu loh. Jadi saya terkesan akan
kesaksian beliau ini. Yang kedua, merdeka dari kepahitan hati. Ya. Lukas, kita baca di Markus saja, Markus 6 ayat 12 sampai 14. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ya, luar biasa. Di ayat 14 dikatakan, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Saya ini sering kali loh saudara, terkiang-kiang di pikiran saya tentang ini, ayat 14 ini. Jika kamu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga akan mengampuni kita. Berarti gini, saya ambil satu tak balik ya. Jika saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada saya tidak diampuni gitu. Saya sering kali itu saya renungkan itu. Kan ada kisah ya di Matius 18 itu dikatakan ada orang yang berhutang 10.000 talenta ya, kepada raja. Dia memohon-mohon untuk dibebaskan hutang itu ya. 1 talenta itu berapa dinar? Mungkin ada yang tahu? 1 talenta itu 6.000 dinar ya. Gaji orang kerja pada waktu itu 1 hari 1 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, keluarnya 60 juta dinar. Jadi kalau 60 juta dinar dibagi misalkan 1 tahun 300 hari aja kerja ya, dia akan keluar 200 tahun untuk bisa melunasi hutang kepada raja itu, untuk bisa melunasi ya. Akhirnya si raja itu penuh dengan belas kasih, dibebaskanlah hutang itu ya, karena tidak mungkin, karena ini 200 tahun, tidak ada orang hidup 200 tahun ya. Lalu dia melihat orang tersebut yang sudah diampuni itu melihat ada orang yang hutang 100 dinar ke dia ya. Terus dia langsung marah, gini, ayo bayar hutangnya ya. Padahal kalau dihitung-hitung cuma sekitar 4 bulan sudah lunas. Dia kerja 4 bulan sudah lunas ya. Tapi dia marah, ayo bayar ini ya. Rajanya tahu, oh orang ini setelah saya ampuni ya, hutangnya ini sudah saya bebaskan, kok dia tidak bisa bebaskan orang yang punya hutang sekian. Nah, akhirnya si raja marah, memasukkan orang tersebut ke dalam penjara. Kisah ini saudara ya, seringkali memberkati saya. Mungkin saya pernah cerita ini ya, sangat memberkati saya. Karena apa? Kalau kita orang berdosa, kita penuh dengan dosa, hidup lama kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Namun Tuhan sudah mengampuni kita dengan darahnya sendiri. Masa kita tidak bisa mengampuni orang lain yang tidak sebanding dengan Tuhan mengampuni kita? Itu yang sering kali saya renungkan, saudara. Mengapa kok firman Tuhan ini begitu ekstrim? Kisahnya ini bahwa 200 tahun untuk melunasi hutang, karena tidak mungkin kita bisa membayar hutang kita. Tidak mungkin kita bisa membayar dosa-dosa kita. Jadi kita ini jangan sok suci, sok baik, jangan gitu. Saya kadang-kadang mikir, kita ini kesini kan belajar firman, belajar untuk lebih baik lagi dalam hidup ini. Jadi jangan kesini dengan membawa atribut saya sudah rohani, saya sudah menjadi majelis, saya sudah menjadi aktivis, saya sudah menjadi pengurus. Jangan pakai atribut itu. Kita lepaskan, kita kesini ingin belajar akan firman Tuhan. Benar-benar firman itu dari Tuhan yang mengajari kita supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya.
Saya khawatir saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kita, saya khawatir belum tentu kita mendapat keselamatan. Karena Bapa tidak bisa mengampuni kita, Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, masa bisa kita terima kekekalan? Ya. Jadi malam hari ini ayo kita belajar di poin kedua, merdeka dari kepahitan hati. Ya. Poin yang ketiga, merdeka dari kekurangan, selalu dicukupkan. Ya, ini poin yang ketiga ya. Tuhan tidak ingin orang percaya itu kekurangan, saudara. Loh, kita tidak ngomong kaya dan miskin ya. Kekurangan ya. Tuhan tidak ingin kita orang percaya kekurangan. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Keperluan kita. Bukan aku kepingin ini, kepingin itu, bukan itu. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Bagaimana caranya supaya orang percaya tidak berkekurangan? Ya. Orang-orang yang masih produktif, orang-orang dalam arti yang masih tidak tua, ya maaf ya. Orang tua mungkin ya tugasnya apa? Ada tugasnya. Orang tua saya, mertua saya sering kali ngomong gini, "Lu wis tua ya, mama ini nggak bisa apa-apa." Oh enggak. Bahkan mama, papa ini tugasnya jauh lebih berat daripada saya. Itu bisa. Ya. Karena orang tua itu tugasnya mendoakan senantiasa anak dan cucunya. Doa itu kesel loh. Kalau doa itu kita terus panjatkan ya, itu capek loh. Coba doa 2 jam 3 jam. Kesel loh, lebih baik kerja nyetir ya. Lebih baik kita lebih baik kerja. Loh doa 2-3 jam. Berat loh. Saya ingat ya, saya punya teman ya. Neneknya itu kalau malam dia tuh bengok-bengok, doa itu bengok-bengok, berlutut. Doakan mulai dia 11 bersaudara. Dia doakan mulai satu keluarga ini sampai cucu anaknya, sampai apanya semua, 2 sampai 11. Jadi doanya itu paling minim 1,5 jam. Sampai cucunya bilang gini, aduh emak ini ya, dia panggil emak ya, mbah ya. Doa itu tak tahu sebentar. Mesti bengak-bengok, doa itu bengok-bengok di kamar. Tetapi percaya saudara, 11 anaknya ini jadi orang hebat semua. Cucunya jadi hamba Tuhan banyak. Loh, jujur loh, itu bukan karena hebatnya mereka loh. Itu ada satu faktor dari doa emaknya ini. 11 orang hebat-hebat, ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang pilot, ada yang hamba Tuhan besar. Waduh, hebat semua. Maka dari itu, kita jangan misalkan usia senja ya. Kita memang kerja secara sekunder, memang berat. Tapi ada tugas khusus, yaitu doakan anak cucu kita. Kalau kita yang masih produktif ya, harus kerja. Ya, kayak saya nih harus kerja. Lek doa toh, ya enggak kuliah lah saya ya. Betul enggak? Ya harus kerja, lek produktif ya. Kecuali usianya masih muda, tapi dia ada cacat, ada yang itu mungkin kita bisa toleransi ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh malas. Kita harus memiliki hikmat dan raih dan kelola berkat yang Tuhan beri buat kita melalui pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita apa harus kita tekuni, harus kita kelola dengan baik ya, supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik. Motivator Robert Kiyosaki ya berkata, jika Anda ingin mengubah kehidupan finansial saudara, saudara harus meninggalkan hidup lama saudara dan menjadi manusia baru. Ya, orang mungkin pertama baca ini bingung. Loh, kok lucu? Nah, kehidupan lama dalam arti gini. Mungkin kita ini boros.
Mungkin kita ini seringkali termakan oleh iklan. Mungkin kita ini menggunakan uang itu kurang bijaksana. Ada, saudara. Ada. Ya. Dia mengatakan, Kiyosaki berkata bahwa tinggalkan kebiasaan buruk di masa lalu dan Anda harus menjadi orang yang baru. Jadi disuruh jadi orang yang baru. Supaya apa? Kita bisa meraih keberhasilan juga dalam hal finansial, kehidupan finansial, mengubah kehidupan finansial kita. Di Ibrani 13 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah itu berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak sekali-sekali membiarkan engkau, dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Engkau itu gantian nama saudara, ya. Jadi janganlah menjadi hamba Tuhan, cukupkanlah diri lu kita dengan apa yang ada pada lu kita, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan lu kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan lu kita. Ya. Jadi oh ya, menjadi hamba Tuhan ya tadi ya. Jadi gini saudara, kita ini harus bisa mencukupkan dari penghasilan kita, ya, memenuhi kehidupan hidup kita sesuai dengan penghasilan kita, bukan dari gaya hidup kita. Seringkali saya melihat orang itu memaksakan untuk memenuhi gaya hidup. Kalau memang dalam arti hasil sekian, ya kita kelola dengan baik. Kita pikir bersama. Jangan gaya hidup. Waduh, sekarang HP harus bagus-bagus ya. Ya toh, saya beca, saya jadul. Jadul, saya sering dilawan orang yang HP yang kecil itu, saya tak apa-apa. Karena saya butuh enak, kalau yang jadul itu enak, kalau yang satunya kan buat WA-WA ya. Jadi bukan gaya hidup yang kita turuti, saudara. Ya. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau kita bisa mencukupkan dari penghasilan kita, kita masih bisa mengucap syukur dan masih bisa memberi. Memberi itu tidak harus banyak, saudara. Jadi kalau kita bisa mencukupkan dengan hasil kita, ya, kita itu akan selalu mengucap syukur, ya, karena kita merasa cukup dan kita masih bisa untuk memberi, walaupun kelihatannya kecil, tetapi kecil bagi mata manusia, besar bagi mata Tuhan. Saya seringkali di kaum muda berkata gini, kalau ada apa-apa, ayo kita ini istilahnya, walau pengurus itu tadi, ayo semua harus terlibat, tidak melihat besar kecilnya nilai. Ya, harus terlibat. Kadang-kadang izin memang ya. Kecil. Gak usah malu. Ya, ada orang ngasih sedikit itu dia memberikan lebih besar daripada orang yang kaya. Loh iya. Jadi kita mampunya berapa ya kita memberi, karena Tuhan akan memberkati orang yang senantiasa memberi ya. Yang terakhir dikatakan merdeka dari kekhawatiran. Yang keempat ini ya. Banyak dari kita masih sering takut dan khawatir ya. Di sini ada yang khawatir, ada yang takut? Wih, luar biasa. Ya, memang Komsel ini luar biasa ya. Jadi saya sering takut khawatir, saya sering waktu ayah saya sakit itu tidak bisa apa-apa, saudara. Diajak ngomong itu tidak bisa. Jadi kasih minum tidak bisa. Ini ngangkat apa waktu itu ya? Mangkat minuman. Ayo Pak, minuman. Ya gini dok. Tak kasih gini, diminum. Tidak bisa nelan. Waduh. Saya khawatir, saya takut. Ya sebagai manusia ya, saya mikir gini. Aduh. Kok seperti ini saya. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Ya. Jadi saya merasa saudara ini sudah mengerti firman dan melakukannya. Kalau saya terus terang aja, waktu itu imannya lebih besar istri saya. Istri saya bilang gini, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan pasti
menolong kita, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Jadi saya punya istri yang kelihatannya jarang ke gereja tapi rohaninya jos. Jadi tidak bohong, saya tidak bohong ini. Bahkan saya sama istri saya, kekuatan istri saya itu seringkali dalam menghadapi sesuatu, dia tuh yang mendorong saya, gitu. Jadi seringkali dia yang memberikan support yang benar-benar bisa menguatkan saya, gitu. Ya, bersyukur ya. Jadi gini saudara, kalau kita saat ini ya menghadapi kekhawatiran atau ketakutan, mungkin tentang kesehatan ya, mungkin tentang anak kita ya, istri kita, suami kita, keuangan kita, pasangan hidup, apapun lah yang menjadi kekhawatiran kita ya, ketakutan kita, mungkin masa depan kita ya. Percayalah saudara, badai kehidupan itu sering menggoyahkan iman kita, ya sering kan menggoyahkan iman kita, tetapi itu semua dapat menjadi sebuah jalan agar kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kalau kita kelola ke hal yang positif, ada sesuatu masalah, itu membuat kita ini bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sesuatu yang jelek kelihatannya, kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, maka kita ini akan semakin berakar, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita di fase-fase nyaman, tidak menghadapi sesuatu apapun yang berat dalam hidup kita ya, mungkin kita tidak bergairah di dalam Tuhan, tidak bergairah. Saya seringkali menghadapi sesuatu ya, tapi saya ingin Tuhan. Saya itu kalau doa gini, pertama pakai saya sebagai alat. Menjadi alat itu bukan berarti harus khotbah terus, enggak. Melayani sesama, menjadi berdampak buat lingkungan saya. Ya. Yang kedua, saya sering berdoa bahwa saya mau terus berakar. Saya mau terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai akhir hidup saya. Jadi mungkin saat ini saya masih membutuhkan banyak finansial ya untuk anak-anak saya, tetapi saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Nanti pada waktu anak saya sudah menjadi orang, saya ingin lebih dalam lagi dalam pelayanan. Jadi saya mungkin tetap kerja. Ya, tetap kerja, tapi kerja itu sudah menjadi nomor sekian ya. Kalau sekarang kerja itu mungkin penting sekali, tapi pada waktu anak-anak saya sudah menikah, sudah kerja, sudah jadi orang lah istilahnya, saya akan pelan-pelan mundur dari hal dunia. Di Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Nah, seperti tadi saya kesaksian, papa saya waktu sakit goyah, saudara. Goyah, khawatir, bingung. Kayak maaf ya wis, kayak ya apalah intinya gitu loh. Saya goyah. Tapi Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia memelihara kamu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Oke, kalau kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan beri ini supaya kita berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, maka Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang maha kuasa, akan memelihara dan menjaga, menopang, memberkati kita, saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi poinnya cuma sederhana, kalau kemerdekaan itu kita gunakan ke hal yang positif, menjalankan firman Tuhan dan kebenarannya, menjaga hidup kita dengan kekudusan, percaya Tuhan pasti memelihara kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati.